langkung kasmaran ing kalih aneda ing surat Mi'raj jeneng Nabi Rasulillah. Selamat datang dalam perjalanan menelusuri sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat. Di sini kita akan melihat bagaimana keindahan-keindahan bangunan yang ada, kemudian melihat bagaimana nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Selain itu, kita juga akan menilik bagaimana ajaran Islam menambah nilai-nilai spiritual dari masyarakat Surakarta yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ikuti saya untuk menemukan cerita-cerita menakjubkan dalam Napak Tilas Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta Hadiningrat yang berdiri sejak abad ke-18 menjadi simbol kejayaan dan warisan budaya Jawa. Sebagai pusat pemerintahan, seni, dan kebudayaan di Jawa Tengah, Keraton Surakarta memiliki arsitektur megah dengan desain yang syarat makna. Setiap sudut keraton menyimpan sejarah panjang tentang perjalanan kerajaan, adat istiadat, dan perjuangan masyarakat Jawa dalam menjaga identitas mereka. Sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat ini adalah terusan Mataram Islam yang didirikan oleh Eyang Panembahan Senopati dan ditetapkan sebagai keraton Islam itu oleh Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, yaitu raja ketiga dari Keraton Mataram itu. Dengan ditetapkannya sebagai kerajaan Islam, nah keraton ini berpindah-pindah tempat dan terakhir muaranya adalah di Keraton Surakarta Hadiningrat. Dengan apa yang sudah dicanangkan atau dilakukan oleh Eyang Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, mengacu untuk upacara adat itu dengan hari-hari besar Islam itu diperingati semua. Itu karena rasa syukurnya beliau dengan adanya utusan Allah yaitu Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh manusia di jagat untuk bisa Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Mataram itu ikut mensiarkan Islam itu sendiri. Jadi Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo turun temurun karena keraton tidak bisa dipungkiri adalah sebagai pusat pemerintahan yang mana di Surakarta saja 200 tahun. Dengan begitu sebagai pemerintahan itu wajib terutama untuk mengayomi atau mengesui
masyarakatnya atau rakyatnya, yang mana rakyatnya adalah beragama Islam. Itu jadi keraton sejak dari Mataram itu ada di Kutha Gedhe. Selanjutnya setiap daerah wilayah dari Mataram itu pasti dibikin masjid. Dan sampai sekarang setelah Republik ini kami sudah mendapatkan jejak dari masjid-masjid yang dibikin oleh Mataram itu sudah 43 di Jawa Tengah. Itu. Ya, ini yang pastinya mencerminkan bagaimana kerajaan atau keraton ini atau pemerintahan ini adalah Islam gitu. Jadi karena Islam itu datang memberikan pencerahan kepada manusia bahwa wong urip kuwi jagat iki ana sing gawe gitu. Yaitu Gusti Allah yang Maha Kuasa. Dan itu sudah diyakini oleh orang Jawa itu sendiri. Jadi tidak cengkah atau tidak berbeda. Oleh sebab itu orang Jawa gampang sekali untuk menerima ajaran Islam itu. Jadi keraton Mataram Surakarta ini kan pindahan dari Kartosuro. Itu tahun 1745. Jadi keratonnya secara utuh belum selesai. Oleh Sinuwun Pakubono ketiga itu yang didahulukan untuk jadi itu adalah masjidnya, adalah Masjid Gedhe Keraton Surakarta Hadiningrat. Itu di alun-alun utara. Karena beliau yang diutamakan adalah bagaimana masyarakatnya atau rakyatnya itu menjalankan ibadahnya sebagai umat Islam itu terpenuhi itu. Terus di lingkungan Baluwarti itu adalah dulu pejabat-pejabat keraton di Kartosuro pindah ikut ke sini, itu dibikinlah Masjid Paromosomo. Itu terkenal dengan Masjid Suronatan. Itu persis di depan Kamandungan sebelah barat. Nah, itu untuk warga atau pejabat-pejabat Keraton Surakarta itu untuk beribadah. Terus di dalam keraton sendiri, di dalam keputren itu ada yang khusus untuk Sinuwun beserta dengan keluarganya. Itu yang bertanggung jawab di sana adalah abdi dalem ulama yang disebut adalah Juru Suronoto. Itu adalah Masjid Pujo Sono. Itu di kompleks namanya kalau kita menyebutnya Bandengan, tapi sebetulnya itu dari Pandengan. Nah, di sana ada sebuah musola kecil yang ada di tengah-tengah kolam, itu yang untuk menjalankan ibadah Sinuwun itu. Termasuk di sana ada batu yang khusus untuk sholat tahajud itu. Dan batu itu tidak hanya di situ saja, di kompleks yang lain juga ada. Itu di dalam keputren itu namanya Ngargopuro. Itu di bawah sebuah pohon jati. Nah, itu di situ cerita yang saya terima dari simbah-simbah yang pada waktu itu melayani Sinuwun Pakubono ke-10, itu beliau sering tahajud di situ dan memanjatkan doa itu mulai dari jam 3 pagi sampai subuh. Keraton Surakarta menjadi saksi perjalanan sejarah Indonesia yang tidak pernah terlupakan. Islam telah mengakar kuat di Keraton Surakarta Hadiningrat, menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
Tradisi Islam di keraton tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan seperti pengajian dan doa bersama. Selain itu, keraton juga menjaga nilai-nilai spiritual yang dipadukan dengan adat istiadat, menciptakan suasana yang harmonis antara budaya dan agama. Kalau Keraton Mataram itu kan sangat syarat hubungannya dengan sunan-sunan, terutama adalah Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo ini membimbing, mengarahkan Keraton Mataram ini ke dalam keislamannya. Nah, semua upacara-upacara yang dulu hanya berpegang pada adat, yaitu tata cara murni Jawa, akhirnya dimasukin pengaruh Islamnya dari yang Sunan Kalijogo itu. Doa-doanya mulai dimasukin dengan doa-doa Islam atau diambilkan ayat-ayat yang ada di kitab suci Al-Quran. Itu sebuah pembaharuan dalam dan pastinya disesuaikan dengan pangajab atau tujuan dari selamatan itu, doanya begitu. Nah, setelah itu juga upacara, karena ditetapkannya sebagai kerajaan Islam, mengacu pada hari-hari besar Islam itu semua diperingati dengan besar-besaran. Itu mencerminkan ke rasa syukurnya raja di Mataram itu dengan adanya Rasulullah itu. Jadi sampai sekarang itu seperti hari-hari besar, gerbek-gerbek mulai dari kelahiran Rasulullah itu dengan sekaten itu kan seminggu berturut-turut. Terus Idul Fitri setelah kita menjalankan ibadah puasa sebagai salah satu perintah dari agama itu. Terus ada Idul Adha. Terus juga di bulan ini mau masuk bulan puasa itu ada yang utama itu adalah malam selikuran, itu menyambut Lailatul Qadar. Terus ada malam bakdo, sawalnya itu. Terus ada pemberian zakat fitrah itu di bulan puasa itu ada 3 yang upacara yang dilakukan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Terus yang berikutnya itu tadi upacara atau selamatan di keraton yang itu menurut adat, tapi doanya sudah pakai doa Islam. Keraton ini kan sebuah pemerintahan turun-temurun ya, walaupun sekarang posisinya di dalam republik ini adalah dianggap sebagai lembaga budaya, tapi kan tetap itu adalah lembaga adat yang tidak bisa diganggu gugat dan itu nyata adanya. Nah, keraton bertugas atau keraton berkewajiban untuk tetap menjaga apa yang sudah dilakukan oleh leluhurnya. Nah, itu dengan tadi yang saya sampaikan, upacara-upacara adat keraton, juga selamatan-selamatan keraton itu pasti ada doa Islamnya. Bahkan seperti Maisolawung itu doanya kan doa Jawa banget. Tapi pada waktu itu zaman Pakubono ke-10 ditambahi, dirangkai dengan doa-doa Jawa yang mana waktu itu dari semua pemuka agama itu ikut hadir di situ di selamatan Wilujengan Negari. Jadi semacam selamatan untuk negara.
Terus yang Maiso Lawung nanti dibawa ke Kerendowahono. Nah itu doanya yang doa sudah ditentukan dari dulu sampai sekarang itu seperti itu, doa Jawa gitu. Tapi sebelumnya didoakan dulu di Setihinggil itu dengan doa Jawa dan doa Islam gitu. Dan disaksikan oleh pemuka-pemuka agama yang ada dalam negara itu gitu. Karena Sinuwun kan ada sebutan sebagai Panotogomo, jadi sebagai yang mengiyakan dan menata seluruh umat yang berbagai agama tadi gitu. Ya, utamanya yang di sini adalah naskah. Jadi ada manuskrip yang itu juga termasuk Pakubono ke-10 itu membuat Quran Jawa. Bagaimana supaya kawulonya atau rakyatnya itu bisa cepat memahami isi apa dari Al-Quran. Sinuwun Pakubono ke-4 itu dengan Wulang Reh. Wulang Reh itu sebuah karya sastra Sinuwun Pakubono ke-4 yang isinya itu adalah terjemahan dari ayat-ayat suci Al-Quran itu. Jadi juga sebetulnya ada beberapa jadi pusaka keraton, tapi saya tidak bisa memberikan keterangan karena itu memang tidak dibolehkan. Cuma itu peninggalan dari Eyang Sunan Kalijogo, itu dijadikan pusaka di sini dan sangat ditinggikan atau dihormati dan dijaga sampai sekarang ini. Itu. Ramadan di Keraton Surakarta Hadiningrat selalu dipenuhi dengan suasana sakral dan hikmat. Selama bulan suci ini, berbagai tradisi dijaga dengan penuh penghormatan, seperti buka puasa bersama, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya juga menjadi bagian penting dari bulan Ramadan di keraton ini. Bisa saya sampaikan sekarang ini hampir sangat tidak bisa terlihat. Tapi sebetulnya saya mengalami, jadi waktu Ramadan itu sendiri kita tadi tarawih bersama dengan ulama-ulama putri di Bangsal Praci itu ada di sebelah barat mepet di kamar pusaka. Terus juga kalau kita bersama-sama dengan para abdi dalu ulama itu di Masjid Pujosono itu. Kalau untuk makanan ya sudah seperti sebetulnya hampir umum ya. Nah itu zaman saya masih ada di dalam Keputren. Sekarang kan Keputren sudah 99% kosong gitu. Jadi kegiatan hanya lebih pada rutinitas malam Jumat, hari Senin gitu aja, Senin Kamis saja. Itu jadi kalau kegiatan yang keagamaan dalam arti hanya dalam Ramadan sudah nggak ada yang sudah nggak ada yang tinggal itu. Cuma kalau saya dengan keluarga masih mengadakan semaan Quran itu tiap Rabu Pahing. Nah itu kami akan mengadakan setiap malam Jumat itu tarawih bersama, itu di pendopo paling depan itu. Dan kalau dulu kita mengadakan di dalam Keputren sendiri, kalau sekarang dengan warga masyarakat. Seperti yang sudah menjadi ketentuan dari Islam itu sendiri, setiap mau melakukan sholat itu harus berwudu dulu. Jadi pastinya yang utama dalam pemahaman saya untuk bulan puasa ini, kita itu membersihkan tidak hanya
fisik kita berpuasa, tapi yang paling utama adalah membersihkan batin kita untuk bisa kembali kita menjalani kehidupan setahun ini dengan kesucian lagi dan jangan sampai dikotori. Nah, makanya kita betul-betul masuk ke dalam bulan puasa itu betul-betul mempersiapkan lahir batin kita untuk bisa kita kembali fitri lagi tadi. Nah, itu yang paling utama pastinya niat dari kita sendiri, dan jangan sampai niat itu dikotori dengan pikiran dan juga kehendak yang tidak baik. Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini mencerminkan kekuatan spiritual yang ada di dalam budaya keraton. Mempererat tali silaturahmi dan memperdalam makna ibadah di bulan yang penuh berkah. Saudara, kita telah melewati setiap lapisan histori yang ada di wilayah Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan bangunan ini ternyata setiap lekuknya, setiap sudutnya menyimpan histori, baik itu nilai sejarah, kemudian nilai-nilai perjuangan, hingga nilai-nilai budaya yang sudah disimpan dan diwariskan secara turun-temurun. Di balik kemegahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat, ternyata tersimpan nilai-nilai Islam yang masih dipegang teguh sejak zaman dahulu hingga saat ini. Akulturasi dari nilai-nilai keislaman dan juga budaya Jawa, inilah yang nyatanya membentuk karakter dari masyarakat sekitar wilayah Surakarta menjadi memiliki fondasi spiritual yang lebih baik. Dan nyatanya inilah yang menjadikan seluruh lapisan masyarakat bersatu padu dan memiliki harmoni.